Di dunia di mana sikap baik hati dan selalu ada sering disalahartikan sebagai pesona, ada satu kebenaran pahit yang perlu kita ungkap. Jika kamu terus-menerus berusaha keras untuk menyenangkannya, kamu tidak sedang mendapatkan kekagumannya, kamu hanya menjadi hiburan baginya. Faktanya, di dunia nyata, wanita tidak menunggu seorang pahlawan bersenjata lengkap. Mereka bisa melihat putus asa dan kelemahan lebih cepat dari yang kamu kira. Tapi disinilah stoicisme dapat mengubah segalanya. Prinsip-prinsip stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan respon diri sendiri, menjaga harga diri, dan tidak membiarkan diri diperlakukan dengan tidak hormat. Daripada mengejar dan terus-menerus mencari perhatiannya, biarkan dia yang mengejarmu. Dengan menerapkan prinsip stoicisme seperti kekuatan dan pengendalian diri, kamu akan menarik rasa hormat dan mengubah cara orang melihatmu. Jika kamu siap berhenti menjadi keset dan mulai menjadi pria yang dihormati, ini adalah panggilan untuk bangun. Tonton video ini untuk mengubah pendekatanmu dan temukan bagaimana caranya menjadi seseorang yang takut kehilangannya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan ikut dalam perjalanan ini untuk menemukan kembali nilai dirimu. Mari kita mulai. Nomor 1, kita harus menyadari kebenaran ini dari sudut pandang stoicisme. Setiap orang bisa digantikan, termasuk kamu dan dia. Jika gagasan ini terasa mengganggu, mungkin karena kamu belum sepenuhnya memahami sifat ketidakkekalan dan pertukaran dalam hubungan manusia. Dalam cinta, tidak ada yang begitu penting hingga tidak dapat digantikan. Berpegang teguh pada keyakinan bahwa hanya dia yang bisa membuatmu bahagia adalah sebuah ilusi, suatu penyesatan diri yang jauh dari ideal stoicisme tentang kemandirian. Saat kamu terpaku pada gagasan bahwa hanya dia yang layak untukmu, ingatlah bahwa dia mungkin memahami bahwa, jika kamu pergi, orang lain bisa menggantikan posisimu. Kesadaran ini seharusnya tidak melemahkanmu, justru harus memberimu kekuatan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada orang lain untuk stabilitas emosional kita. Jika kamu selalu tersedia, menerima perhatian seadanya darinya sementara dia dengan tenang mencari pilihan lain, berarti kamu tidak menjalankan nilai stoicisme dalam hal menghormati diri sendiri. Ini adalah kenyataan yang harus diterima. Ada banyak orang lain di luar sana yang bisa menghargai dan menghormatimu sebagaimana kamu layak. Jika kamu terus menerima diperlakukan sebagai pilihan cadangan, selalu tersedia, selalu pasrah, maka kamu belum benar-benar menghargai dirimu. Ingat, sama seperti kamu bisa digantikan, begitu pula dia. Ini bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi untuk memahami nilai dirimu dan menolak diperlakukan sebagai pilihan cadangan. Ketika kamu merangkul prinsip stoicisme tentang nilai diri, dan menolak untuk diperlakukan sebagai yang kurang berarti, kamu mengubah keseimbangan kekuatan. Selama kamu terus-menerus mencari perhatian, kamu memberi kesempatan bagi orang lain untuk meremehkanmu. Ini adalah konsekuensi langsung dari tindakanmu, yang menurut stoicisme harus kita refleksikan. Saat kamu menyadari bahwa kamu tidak terikat pada siapapun, bahwa dia hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan, kamu membebaskan dirimu. Apa yang terjadi saat dia menyadari kamu tak lagi memainkan peran yang selalu menunggu? Mungkin dia mulai mengejarmu, bukan karena kamu memanipulasi situasi, tetapi karena kamu telah menyadari nilai dirimu. Kehadiranmu membuatnya mempertimbangkan kembali ketidakpeduliannya yang dulu. Tiba-tiba, kamu bukan lagi pilihan yang selalu tersedia, tetapi tantangan, misteri, sesuatu yang tidak mudah ia raih. Jadi, saat kamu tergoda untuk merendahkan diri demi sepotong perhatian, ingatlah pelajaran stoik ini, kamu dan dia bisa digantikan. Dunia penuh dengan orang-orang yang akan menghargai dan menghormatimu sebagaimana mestinya, tetapi kamu hanya akan menemui mereka jika berhenti membuang waktu dengan seseorang yang hanya menganggapmu sebagai pilihan. Berdirilah tegak, perbaiki harga dirimu, dan melangkahlah maju. Pahami bahwa peluang hidup terbuka lebar untukmu. Memahami nilai dirimu bukan hanya kunci untuk menarik seseorang yang lebih baik, tetapi juga untuk mengubah dinamika hubunganmu secara keseluruhan. Jangan mau menerima kurang dari yang layak bagimu. Kamu mengendalikan hidupmu, dan dalam permainan ini, kekuatan ada di tanganmu, bukan dia. Lanjutkan hidup dan tunjukkan kepada dunia nilai sejati dirimu. Nomor 2, stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan menghargai diri sendiri, prinsip yang sangat relevan dalam bagaimana kita bersikap dalam hubungan. Rasa haus yang berlebihan akan perhatian hanya akan merusak martabat diri. Mengapa merendahkan diri dengan terus-menerus mencari validasi, mengirim pesan tanpa henti, dan terlalu memikirkan hal-hal kecil dalam hidup orang lain?
Sikap seperti ini membuat seseorang menjadi budak terhadap kasih sayang orang lain, sesuatu yang ditentang oleh stoicisme karena mengajarkan kebebasan dari ketergantungan eksternal. Dengan terus-menerus berusaha menarik perhatiannya, kamu tidak hanya menjadi mudah ditebak dan bisa digantikan, kamu juga mengabaikan nilai stoik tentang kemandirian. Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya benteng batin, yaitu membangun ketahanan mental agar tidak mudah terguncang oleh situasi di luar kendali kita. Dalam hal ini, perhatian seseorang yang tak bisa kita kendalikan. Jika kamu berpikir bahwa dia tidak membalas pesanmu karena sibuk, mungkin kamu sedang menipu diri sendiri. Seringkali, dia tahu pesannya, tetapi tidak peduli, karena melihat ketersediaanmu yang berlebihan, sesuatu yang Epictetus anggap sebagai pengikisan kebebasanmu sendiri. Terus-menerus mencari perhatian tidak akan menumbuhkan rasa hormat, justru akan menempatkanmu sebagai pilihan yang sekadar ada untuknya. Setiap pesan penuh harapan yang dikirim adalah bukti bahwa kamu kurang menghargai dirimu sendiri. Stoicisme tidak menyarankan kita untuk menjadi pemeran latar dalam hidup orang lain, tetapi justru menggarisbawahi pentingnya menjalani hidup kita sendiri dengan martabat dan rasa hormat. Sebaliknya, cobalah untuk menerapkan prinsip stoik dengan bersikap netral terhadap hal-hal di luar kendali kita, seperti perhatian atau persetujuan orang lain. Ketika dia menarik diri, anggap itu sebagai kesempatan untuk mempraktikkan apatia, kebebasan dari dorongan emosi berlebihan. Langkah mundur, fokus pada pertumbuhan pribadi, dan lakukan hal-hal yang membangun karakter serta tujuan hidupmu. Ini sejalan dengan ajaran Seneca yang menyatakan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan melalui pengembangan diri, bukan melalui persetujuan orang lain. Dengan menerapkan pola pikir stoik, kamu mengendalikan kembali emosi dan tindakanmu. Semakin sedikit kamu bereaksi terhadap ketidakpeduliannya, semakin dia menyadari bahwa kamu tidak selalu ada untuknya. Ketidakpastian dan kemandirian yang baru ini seringkali dapat membangkitkan ketertarikan, karena kamu menjadi sosok yang kuat dan percaya diri, kualitas yang sangat menarik bagi banyak orang. Jadi, saat kamu merasa ingin mencari perhatiannya, ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Fokuslah pada pengembangan pikiran dan jiwamu, nikmati waktu dengan teman-teman, tekuni hobi, dan perkuat tubuhmu. Biarkan kelangkaan perhatianmu menjadi pelajaran bagi orang lain bahwa kamu berharga. Pendekatan ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang menghormati diri sendiri dan menjalani kehidupan yang akan dikagumi oleh para stoik, hidup yang penuh, mandiri, dan bermakna, dengan atau tanpa kehadirannya. Pada akhirnya, ini tentang memastikan bahwa jika ada yang seharusnya mengejar, biarlah dia yang mengejar kedamaian dan kekuatan yang kamu miliki, setia pada visi stoik tentang hidup yang berprinsip. Nomor 3, tetaplah tak tergoyahkan. Dalam permainan manipulasi, ketangguhan terhadap taktik mereka adalah senjata terbesarmu. Banyak yang menyadari betul pengaruh yang bisa mereka gunakan atas emosi seseorang, dan seringkali mereka memanfaatkannya dengan kejam. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah permainan, di mana kamu adalah pion dan dia sang dalang. Mereka akan menguji batasmu, memprovokasimu, dan menunggu sampai sejauh mana kamu rela bertahan untuk mendapatkan perhatian mereka. Semakin kamu terlihat terganggu dan putus asa, semakin mereka menikmati permainan itu. Namun, cara melepaskan diri dari permainan ini sebenarnya lebih mudah daripada yang kamu bayangkan, tetaplah tenang. Ya, rahasia untuk bebas dari jeratan ini adalah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kendali atasmu, sekarang atau selamanya. Ini bukan sekadar ucapan atau janji kosong, kekuatan ini diperlihatkan melalui tindakanmu. Dia menjauh, terimalah dengan tenang, mengabaikanmu, lebih baik lagi, mengirim pesan pedas untuk menguji emosimu. Itulah saatnya kamu merespons dengan tenang namun berjarak, sopan, tetapi dengan sikap dingin seolah-olah tindakannya tidak berpengaruh padamu. Triknya adalah berperilaku seolah-olah tindakannya benar-benar tidak penting, dan jujur saja, jika dia mempermainkan perasaanmu, memang itulah kenyataannya, tindakannya tidak relevan. Inilah kejutan yang mengubah permainan. Ketika kamu menunjukkan kekuatan emosi yang stabil, tidak terpengaruh oleh apapun, kamu akan memberi tamparan keras pada egonya. Apa yang dia harapkan? Melihatmu putus asa untuk perhatiannya. Sebaliknya, dia melihat seorang pria yang tetap melangkah tanpa terganggu, seolah-olah tak ada yang terjadi. Ketidakpedulian semacam ini membuatnya sadar bahwa pengaruh emosional yang dia kira dimilikinya atas dirimu ternyata tidak nyata.
Namun, ada satu peringatan penting. Jangan salah mengira ketenangan ini sebagai sekadar berpura-pura atau main tarik ulur. Tujuannya bukan untuk terlihat superior, melainkan memiliki keyakinan diri sejati dan keamanan bahwa tindakannya tidak memengaruhi kedamaian batinmu. Kamu tidak merespons untuk memprovokasi, tetapi karena kamu sungguh memahami nilai dirimu sendiri dan tahu bahwa persetujuannya tidak mendefinisikan siapa dirimu. Ketika dia menyadari bahwa taktiknya sia-sia, cerita pun berubah. Dia mulai meragukan tindakannya, meragukan kendalinya atasmu, dan mungkin bertanya-tanya apakah dia telah salah menilai tipe pria sepertimu. Jika kamu bisa mempertahankan ketenangan ini, bukan hanya pandangannya tentangmu yang berubah, tetapi juga rasa hormatnya padamu akan tumbuh secara signifikan. Karena sesungguhnya, apa yang dia cari dari dalam dirinya, pria yang bisa dimanipulasi semaunya, atau seseorang yang teguh pendirian dan menolak permainan emosional yang dangkal. Jawabannya jelas, rasa hormat dan ketertarikan berkaitan erat, dan ketika kamu menunjukkan dirimu sebagai pribadi yang tak tergoyahkan, dia terpaksa melihatmu dari sudut pandang yang baru. Jadi, saat dia mencoba bermain-main dengan emosimu, ingatlah bahwa kamu yang memegang kendali. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi tentang menolak terlibat dalam permainan itu. Kamu adalah penguasa perjalanan emosimu sendiri, dan saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengontrolmu, saat itulah dinamika berubah. Dia akan mulai berusaha menarik perhatianmu kembali, ingin tahu apa yang telah berubah, dan yang terpenting, bagaimana dia bisa kembali mendapatkan perhatianmu. Pada akhirnya, kamulah yang menjadi pemenang, karena kamu tetap setia pada prinsipmu, menjaga martabatmu, dan itu, sahabatku, adalah ciri khas seorang stoik sejati. Nomor 4, kamu yang kini mengabaikan. Terlalu lama kamu memainkan peran sebagai seseorang yang selalu hadir, selalu siap, terus memberikan perhatian dan energi meskipun hanya menerima sikap dingin atau bahkan keheningan dari dirinya. Sikap selalu tersedia ini, walaupun terpuji, tidak membawa hasil yang baik untukmu. Namun, yang berubah sekarang bukan hanya taktikmu, tetapi keseluruhan pola pikirmu. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang menerapkan prinsip stoik, menghargai diri sendiri dengan menetapkan batas yang jelas dan menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang menerima perlakuan apa saja tanpa perlawanan. Dalam stoik, ada penekanan besar pada pentingnya rasa hormat timbal balik dalam setiap hubungan yang sehat. Jika dia hanya menganggapmu sebagai pilihan, bukan prioritas, respons stoik adalah evaluasi yang rasional dan tindakan yang sesuai. Ini bukan soal membalas dendam atau menyimpan dendam, tetapi menjaga martabat dan harga diri. Kebijaksanaan stoik mengajarkan kita untuk tahu kapan harus menarik diri dari situasi dan hubungan yang tidak menghormati nilai diri kita. Ketika kamu teguh dalam keputusanmu untuk tidak lagi menerima sikap tidak hormat, kamu bukan hanya menetapkan batas, kamu juga merebut kembali kekuatanmu. Mengabaikan seseorang yang terus-menerus meremehkan nilaimu bukanlah tindakan kekanak-kanakan, melainkan sebuah pernyataan bahwa kamu sadar akan harga dirimu dan menghargainya. Jika dia menginginkan perhatian dan kepedulianmu, dia harus membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkannya. Kehidupan, sebagaimana dipahami oleh kaum stoik, berdiri pada dasar saling memberi dan menerima. Jika dia tidak siap memberikan rasa hormat minimal, mengapa kamu harus terus menginvestasikan waktu, tenaga, dan emosimu? Dengan bersikap seperti ini, kamu tidak hanya melindungi harga dirimu, tetapi juga menetapkan bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan atau dianggap hanya sebagai pilihan semata. Pesan ini, tegas dan tanpa kompromi, menyatakan bahwa kamu tahu nilaimu, dan jika dia gagal menghargainya, itu adalah kerugian baginya, bukan milikmu. Ajaran stoik juga mengingatkan kita bahwa harga diri berasal dari dalam, dan kita tidak seharusnya bergantung pada orang lain untuk mendefinisikannya. Dengan mengabaikannya saat dia mengabaikanmu, kamu bukan sedang bermain permainan kekanak-kanakan atau manipulatif. Ini adalah bentuk pertahanan emosional yang sepenuhnya dibenarkan dan perlu. Jika dia tidak dapat memperlakukanmu dengan kesopanan dan rasa hormat yang pantas, maka dia tidak berhak mendapatkan perhatianmu. Saat dia menyadari bahwa kamu tidak lagi mengikuti alur permainannya, dia mungkin mulai mempertimbangkan kembali sikapnya. Seringkali, orang baru menghargai sesuatu ketika mereka takut kehilangan. Ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka mungkin kehilangan seseorang yang menghargai dirinya, mereka mungkin mulai mengubah perilaku mereka. Jadi, kawan, jangan ragu untuk mencerminkan ketidakpeduliannya jika itulah energi yang dia berikan. Ini bukan soal merendahkan diri ke tingkatnya,
tetapi tentang menaikkan standar ke tempat yang seharusnya sejak awal. Jika dia tidak bisa memenuhi standar itu, maka dia tidak memiliki tempat dalam hidupmu. Jadilah tegas, tak tergoyahkan, dan jangan takut untuk menunjukkan bahwa kamulah pengendali nasibmu. Dia akan memperhatikannya, dan ketika itu terjadi, kamu sudah jauh melangkah ke depan, hidup dengan penuh harga diri dan tidak menoleh ke belakang. Pada akhirnya, mereka yang benar-benar menghargai diri mereka sendiri tidak pernah menggantungkan diri pada kehendak atau pengabaian orang lain. Nomor 5, jangan pernah mentolerir diabaikan. Mari kita jujur, sesuai dengan ajaran kebijaksanaan Stoik yang menekankan kejujuran pada diri sendiri. Berhentilah mentolerir rasa tidak hormat. Setiap kali kamu membiarkan dia memperlakukanmu sebagai hal yang bisa diabaikan, mengesampingkan keberadaanmu, atau meremehkan nilaimu, kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Apa yang terjadi ketika kamu tidak membela dirimu sendiri? Kamu secara sukarela menempatkan dirimu sebagai pilihan kedua, terus-menerus diabaikan. Jika kamu terus menerima perhatian seadanya, memohon sedikit kasih sayang, dan menjadikan dirimu cadangan baginya, kamu bukan hanya meremehkan dirimu, kamu secara tidak langsung menganggap dirimu tidak berarti. Memang terasa keras, tapi ini adalah kenyataan, tidak ada wanita yang akan menghormati pria yang tidak menjunjung tinggi harga dirinya. Tanpa menunjukkan nilai dirimu, menetapkan batasan yang tegas, dan menunjukkan bahwa kamu pantas dihormati, kamu menempatkan dirimu untuk diabaikan. Faktanya, dia tidak menghargaimu karena kamu belum menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Dia mengabaikanmu karena kamu membiarkannya. Dia mengambil perasaanmu begitu saja karena dia yakin kamu akan selalu ada, siap menerima apapun yang dia berikan. Sampai kamu mengubah dinamika ini, jangan harap ada yang berbeda. Jika kamu menginginkan rasa hormatnya, terimalah nasihat sederhana ini, mulai dengan menghargai dirimu sendiri. Jangan terima sisa-sisa atau menerima lebih sedikit dengan alasan, lebih baik daripada tidak sama sekali. Pola pikir ini adalah awal dari kekalahan. Pria stoik sejati, yang sadar akan nilainya, menuntut rasa hormat penuh, perhatian, dan penghargaan yang setara. Jika dia tidak bisa memberikan itu, satu-satunya pilihan bijak adalah menjauh. Bukan tugasmu untuk mengubah pandangannya atau meyakinkannya tentang nilai dirimu, dia harus menyadari hal itu sendiri. Jika tidak, dialah yang rugi. Pria yang jelas dengan apa yang diinginkannya, yang menghormati dirinya sendiri dan menolak untuk diperlakukan dengan buruk, akan menarik seseorang yang benar-benar menghargainya. Hidup terlalu singkat untuk menghabiskan waktu memohon dihormati oleh orang lain. Berdirilah teguh, hargai dirimu, dan tunjukkan pada dunia, serta padanya, bahwa kamu bukan orang yang bisa menerima perlakuan rendah. Menerima perlakuan inferior atau meminta sisa perhatian hanya akan membuatmu semakin tenggelam dalam keputusasaan, dan satu-satunya orang yang mampu mengangkatmu dari sana adalah dirimu sendiri. Sudah waktunya kamu keluar dari bayang-bayang dan menjalani hidup yang benar-benar layak untukmu. Kamu adalah pengendali takdirmu, penulis ceritamu, dan cerita ini tidak perlu, atau seharusnya tidak, mencakup siapapun yang gagal melihat nilai dirimu. Jika dia tidak bisa melihat nilaimu, itu adalah kerugiannya, bukan kerugianmu. Melangkahlah dengan percaya diri, karena pada akhirnya, rasa hormat yang kamu butuhkan adalah dari dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu atau membuatmu meragukan apa yang kamu pantas dapatkan. Jika mereka tidak bisa melihatnya, itu masalah mereka. Kamu di sini untuk dihormati, bukan diabaikan. Jika itu berarti harus memutus hubungan dengan orang-orang yang tidak bisa menghargaimu, maka lakukanlah. Pada akhirnya, orang yang harus merasa bangga setiap kali bercermin adalah dirimu sendiri. Jadi, ambillah kendali, tetapkan batasmu, dan buat hidupmu benar-benar berarti. Ingatlah bahwa kamu yang menentukan jalan hidupmu, jangan biarkan orang lain meyakinkanmu sebaliknya. Kamu layak mendapatkan yang terbaik, dan sudah saatnya dunia mengakui hal itu. Nomor 6, meninggalkan sesuatu di belakang bukan sekadar anjuran dalam tradisi stoik, itu adalah hal yang esensial untuk hidup yang bermartabat dan penuh kebijaksanaan. Ini menjadi sangat relevan saat berhadapan dengan hubungan di mana kamu merasa diabaikan atau tidak dihargai. Dalam situasi seperti ini, banyak pria mungkin kehilangan ketenangan, membiarkan emosi mereka menguasai akal sehat. Namun, sebagai praktisi stoik, kamu punya kesempatan untuk menunjukkan jalan yang berbeda, yaitu jalan penuh martabat dan keyakinan diri. Ketika seorang wanita mulai menjauh atau mengabaikanmu,
Ini adalah ujian penting. Reaksi umum mungkin melibatkan kebingungan, keinginan untuk mencari jawaban, atau bahkan upaya untuk menyelamatkan hubungan apapun caranya. Namun, tindakan ini seringkali justru menghilangkan harga dirimu dan menyerahkan kekuatan pribadimu. Stoicisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan menjaga integritas, apapun keadaan eksternal yang kita hadapi. Coba pikirkan skenario ini, seorang wanita, yang sering menjadi pusat perhatian dan dikelilingi oleh pengagum, bertemu dengan seorang pria yang tidak bereaksi secara berlebihan terhadap ketidakpeduliannya. Bagi wanita ini, pria seperti itu adalah anomali, seseorang yang tidak memainkan aturan emosional yang biasa. Respon stoik di sini bukan hanya bermanfaat, tapi juga mengubah keadaan. Dengan memilih untuk melanjutkan hidupmu, kamu menegaskan bahwa harga dirimu bersifat bawaan dan tidak bisa dinegosiasikan. Tindakan ini sendirinya membuatmu terlihat berbeda, menunjukkan kekuatan yang langka dan menantang norma. Pilihan untuk melanjutkan hidup ini berakar kuat pada filosofi stoik, yang menghargai kekuatan otonomi dan kedamaian batin di atas validasi eksternal. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan atau manipulasi, tetapi dipandu oleh pemahaman jelas akan nilai dan prinsip hidupmu. Ini bukan tentang menarik diri secara emosional, tapi tentang berfokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, tujuan hidupmu, minatmu, dan perkembangan dirimu. Dampak dari sikap ini sangat mendalam. Kamu menunjukkan bahwa dirimu bukan objek permainan atau percobaan emosi. Kamu adalah seseorang yang memiliki kedalaman, dipandu oleh prinsip-prinsip yang mengutamakan rasa hormat timbal balik dan kedewasaan emosional. Saat kamu memutuskan untuk melanjutkan hidup, kamu tidak hanya menghindari rasa sakit yang tidak perlu, tapi juga mengirimkan pesan yang kuat bahwa kamu menghargai dirimu terlalu tinggi untuk terlibat dalam permainan emosi yang tidak seimbang. Ideal stoik mengajarkan kita bahwa melanjutkan hidup bukan tentang tidak peduli atau menjadi insensitif, tapi tentang memahami pentingnya ketenangan pikiran dan nilai waktu kita. Ini adalah deklarasi bahwa arah hidupmu ditentukan oleh pilihanmu sendiri, bukan oleh kehendak orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan reaktivitas emosional, memilih untuk bersikap tenang secara stoik adalah tindakan yang revolusioner. Ironisnya, saat kamu benar-benar melepaskan diri dan melanjutkan hidup, seringkali dinamika akan berubah. Menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kendali atasmu bisa membuatnya mempertimbangkan kembali tindakannya. Namun, pada saat itu, kamu yang memegang kendali. Kamu yang memutuskan apakah dia layak menjadi bagian dari hidupmu, berdasarkan kriteria stoik tentang rasa hormat dan nilai bersama, bukan karena putus asa atau manipulasi. Jadi, teruslah maju, bukan karena dendam tapi dengan kekuatan stoik. Tinggalkan mereka yang tidak menghargaimu, dan beri ruang bagi mereka yang bisa. Dengan mengadopsi filosofi ini, kamu tidak hanya akan berhasil melalui ujian emosional, tapi juga tumbuh, membuka jalan bagi masa depan yang menghormati dan mencerminkan nilai dirimu. Inilah jalan stoik, selalu maju, tidak pernah mundur, dipandu oleh kebijaksanaan dan rasa hormat pada diri sendiri. Nomor 7, atur ulang pikiranmu untuk mencapai kesuksesan. Mari kita pahami bagaimana cara kerja pikiran kita. Setiap kali kamu melihat ponsel dengan penuh harap menunggu respons dari seseorang yang mengabaikanmu, kamu sebenarnya masuk ke dalam loop dopamin, mirip seperti seorang penjudi yang terus berharap menang besar. Menurut kebijaksanaan stoik, kita sebaiknya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menghindari ketergantungan pada persetujuan eksternal. Saatnya kita mengatur ulang tingkat dopamin dan mengambil kembali ketenangan pikiran kita. Berikut adalah rencana 7 hari untuk membantu kamu melakukan detoks dan mereset pikiranmu. Hari 1 dan 2, jauhi media sosial. Notifikasi terus-menerus dan perbandingan sosial dapat meningkatkan stres dan kecemasan secara signifikan. Istirahat dari media sosial ini akan memberikan ketenangan pada pikiranmu dan mengurangi perbandingan yang tidak perlu. Hari 3 dan 4, gunakan ponsel hanya saat diperlukan. Lakukan panggilan, kirim pesan penting, tetapi hindari melihat notifikasi atau berselancar tanpa tujuan. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal. Hari 5 dan 6, matikan TV dan hindari layanan streaming. Alihkan perhatianmu pada kegiatan yang mendukung mindfulness, seperti membaca, meditasi, atau berjalan-jalan di alam terbuka. Hari 7, komitmenkan diri untuk melakukan detoks digital sepenuhnya. Habiskan harimu tanpa perangkat digital,
fokuslah untuk terhubung kembali dengan dirimu sendiri dan lingkungan sekitar, serta renungkan pikiran dan perasaanmu tanpa gangguan digital. Selama masa detoks ini, lakukan aktivitas yang bisa meningkatkan dopamin dengan cara yang sehat, seperti berolahraga, mempelajari keterampilan baru, atau bercengkerama dengan teman-teman yang benar-benar menghargaimu. Pada akhir detoks ini, kamu akan menemukan bahwa kebutuhanmu untuk validasi eksternal jauh berkurang, otakmu akan terlatih untuk menikmati kebahagiaan dari sumber-sumber yang lebih berkelanjutan. Bayangkan kamu sedang mencoba menarik perhatian seseorang yang terus mengabaikan pesanmu. Alih-alih terus memperbarui notifikasi dan merasa kecewa, kamu mencoba tantangan detoks 7 hari ini. Kamu mulai dengan membersihkan media sosial, membatasi penggunaan ponsel, dan menggantikan waktu menonton TV dengan mencoba hobi baru seperti belajar gitar. Kamu juga menghubungi teman lama untuk obrolan mendalam. Pada akhir minggu, kamu akan merasa lebih terpenuhi dan tidak lagi terobsesi dengan perhatian mereka. Kamu telah memiliki hobi baru, memperkuat persahabatan, dan menemukan kebahagiaan dalam kegiatan yang benar-benar memberi makna. Melalui perjalanan ini, kamu menjalankan prinsip stoik dengan fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan dan menemukan kepuasan dari dalam diri. Strategi ini tidak hanya membantu kamu mereset pikiran, tetapi juga memperkuat kebajikan stoik seperti disiplin diri dan ketenangan batin. Ingat, penawar sejati untuk perasaan diabaikan adalah membangun rasa harga diri yang kuat dan mencari kebahagiaan dari dalam, bukan dari perhatian orang lain yang hanya bersifat sementara. Nomor 8, bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Memang sering kita tergoda untuk terus memikirkan hal-hal yang kita rasa kurang, apalagi jika seseorang yang kita harapkan tidak merespons. Stoikisme menawarkan alat yang kuat di sini, fokuslah pada apa yang ada di kendalimu dan temukan kedamaian dalam momen saat ini. Misalnya, jika kamu sudah mengirim pesan dan belum mendapat balasan dalam beberapa hari, pikiranmu mungkin dipenuhi dengan pertanyaan seperti, apa yang salah yang aku lakukan? Atau, kenapa dia tidak suka padaku? Alih-alih terjebak dalam pikiran tersebut, mari ubah perspektif kita. Mulailah dengan menghargai apa yang kamu miliki. Renungkan kekuatanmu, bakatmu, dan hubungan yang benar-benar penting bagimu. Mungkin kamu adalah teman yang baik, pekerja keras, atau selalu berusaha berbuat benar. Kualitas-kualitas inilah yang mendefinisikanmu, yang membuatmu unik dan berharga. Langkah praktis yang bisa dicoba adalah membuat jurnal syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Bisa sesederhana hari yang cerah, obrolan yang menyenangkan dengan teman, atau pengetahuan baru yang kamu pelajari. Contohnya, saya bersyukur atas dukungan dari teman-teman saya menghargai pekerjaan saya dan kesempatan untuk berkembang, atau saya bersyukur atas cuaca yang indah hari ini. Dengan rutin berlatih bersyukur, fokusmu beralih dari yang hilang menjadi apa yang ada. Ini bukan berarti mengabaikan perasaanmu, tapi lebih kepada mengakui perasaan tersebut dan memilih untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang memperkaya hidupmu. Ingatlah, stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan bagaimana kita merespons apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jika kamu merasa diabaikan, jangan mencari validasi dari luar, lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Kenali nilai dirimu dan kelimpahan yang ada di sekitarmu. Diabaikan oleh satu orang tidak mendefinisikan nilai dirimu. Dengan merangkul rasa syukur dan menghargai apa yang kamu miliki, kamu membangun ketahanan dan menemukan kedamaian batin. Kekuatan ini memancar dari dirimu, menarik hubungan dan peluang yang positif secara alami. Jadi, mari fokus pada rasa syukur dan sambut ketentraman yang diberikannya dalam hidup kita, menyelaraskan diri kita dengan prinsip stoik dan meningkatkan pandangan hidup secara keseluruhan. Saat kita menutup eksplorasi ini tentang kebijaksanaan stoik dan penerapannya dalam hubungan kita, jelas bahwa perjalanan menuju harga diri dan penghargaan tulus bukanlah tentang mengubah orang lain, tetapi tentang mengubah diri kita sendiri. Stoikisme bukan hanya filosofi kuno, ia menawarkan wawasan praktis yang memberdayakan kita untuk menjalani hidup yang ditandai dengan martabat, pengendalian diri, dan kedamaian batin. Dengan mengalihkan fokus dari mencari validasi eksternal ke memperkuat harga diri, kita membuka pintu untuk interaksi yang lebih bermakna dan rasa pemenuhan pribadi yang kokoh. Menerapkan prinsip-prinsip ini berarti mengenali bahwa nilai kita tidak berkurang hanya karena ada yang gagal melihatnya. Ini tentang mempertahankan keseimbangan diri dan memastikan kita tidak terombang-ambing oleh ketidakpedulian atau manipulasi orang lain. Saat kita konsisten menerapkan wawasan stoik ini,
Kita tidak hanya melindungi kesejahteraan emosional kita tetapi juga menarik orang-orang yang benar-benar menghargai dan selaras dengan diri kita yang autentik.